Dalam mencari solusi ketika ada permasalahan, Mm. pastikan kita berpikir. Mm. Tapi ada saatnya mentok, Mm. tidak mampu lagi untuk difikirkan bagaimana solusinya. Satu-satunya cara adalah keyakinan. Mm. Pertanyaannya, dengan ketulusan itulah akhirnya para pemimpin atau setiap orang ya akan mengerti dalam memutuskan atau akan kemana dalam menjalankan permasalahannya itu. Seperti yang ku jawab tadi, tidak akan ada aura kepemimpinan kalau dia mentok. Jadi orang yang punya aura kepemimpinan itu tidak pernah mentok. Okay. Makanya kenapa dia selalu saja ada. Selalu jalan. ada. Makanya tuh bercita-cita jadi pemimpin tuh hak semua orang dan semua orang bisa. Tapi tidak semua orang bisa memimpin dan punya aura kepemimpinan. Orang yang beraura dalam kepemimpinannya, orang yang berwibawa, orang yang berkarisma, itu karena dia tidak pernah mentok dalam menyikapi persoalan. Pasti itu, pasti. Apa kalau bahasa Inggrisnya itu walau last minute, pasti ada. Hanya orang yang berjiwa kepemimpinan, hanya orang yang beraura kepemimpinan yang tidak pernah mentok akan jalan keluar. Karena kenapa? Orang-orang yang berjiwa kepemimpinan, orang yang beraura kepemimpinan, itu temannya adalah Tuhan. Oke. Pasti. Nah, yang tak cocok mimpin, mau mimpin ini yang gak cocok. Kayaknya begitu dia mimpin, ketemu mentok terus. Ini ya. Dan cenderung orang yang punya aura kepemimpinan itu selalu dianggap pelin-pelan. Dalam mengambil keputusan ya. Iya, padahal pelin-pelannya itu demi kebaikan banyak orang. Kalau saya memutuskan ini, efeknya ini. Kalau gua itu sebenarnya bukan pelin-pelan, tapi karena dia lebih mementingkan banyak orang ketimbang dirinya sendiri, makanya dia kadang menarik ucapannya, menarik keputusannya, mengubah keputusannya. Karena yang demi paling banyak penting orang, tapi yang nggak ngerti nganggapnya pelin-pelan. Oke. Saya tidak suka, contohnya lo aja. Lo punya jiwa kepemimpinan. Nah ini hati-hati ini. Aku jelasinnya agar ngerti. Biar nggak ngomong pelin-pelan. Lo tidak suka bernyanyi. Lo sukanya bekerja. Lo sukanya berdagang. Kan? Tahu-tahu berdagangmu itu macet. Kan gitu. Kemudian lo ditawari nyanyi. Padahal lo anti nyanyi. Ya. Karena engkau memikirkan banyak orang di sekitarmu. Seanti-antinya lo bernyanyi, pasti lo bernyanyi. Karena kalau tidak lo ambil bernyanyi itu akan kelaparan orang di sekitarmu. Walau sebenarnya hatimu tidak mau. Nah itulah tanda-tanda orang yang berjiwa kepemimpinan.
Tapi bagi yang tidak mengerti, Dianggap dianggap pelin-pelan. Karena orang-orang yang menilai itu pelin-pelan pasti orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Gitu. Nah, lo pasti dituduh, katamu dulu tidak suka nyanyi, gitu. Iya, betul itu. Kok sekarang nyanyi? Dan lo tidak bisa menjelaskan, aku ngambil nyanyi ini karena mikirin orang di sekitarku. Lo pasti tidak jelaskan alasannya, karena lo pasti mikir, kalau kejelaskan, ini mah pembenaran aja. Jadi bukan pelin-pelan, tapi demi kepentingan orang banyak. Tapi kalau mementingkan dirimu sendiri, ya udah paling lapar gue doang, nanti siang juga dapat. Salah satu ciri orang yang punya jiwa kepemimpinan, suka merubah keputusannya. Dan itu dasarnya karena memikirkan kepentingan banyak orang. Dan akhirnya gini, selalu disalahkan. Iya. Itu kalau mau tahu tentang pemimpin yang benar-benar. Ini melawan diri sendiri, ego diri sendiri, atau kepentingan banyak orang. Kalau ego diri sendiri, rasanya aku nggak mau. Tapi aku tidak bisa meninggalkan orang di sekitarku. Nanti dia kelaparan, nanti dia repot, nanti dia capek. Akhirnya mau tak mau. Nah, itu. Kayak AHY kan. 10 tahun oposisi. Begini. Taunya berkoalisi, dan begitu diangkat menteri mau. Jadi 10 tahun itu untuk sekedar untuk jadi menteri ya. Padahal dia tuh demi memikirkan masa depan partainya. Terus dia pikir ini bagus. Kenapa? Apa salahnya sih? Hari ini memutuskan oposisi, besok memutuskan untuk mendukung. Hanya orang-orang yang berjiwa pemimpin yang mengerti itu. Tapi yang tidak punya jiwa pemimpin, tapi ingin memimpin, pasti hanya menilai. Siapapun itu. Ya, aku nih menjelaskan bagaimana yang namanya pemimpin itu. Iya, biar kalau teman-teman yang nonton bercita-cita kan, ingin jadi pemimpin. Nah, ini salah satu cara yang sederhana seperti yang lo kasih tahu, ini caranya sederhana loh. Sederhana. Terus satu, AHY itu dia itu pribadi yang beruntung menurutku. Pertama, dia punya bapak yang selama 10 tahun memimpin Indonesia. Presiden RI ke-6. Tapi hebatnya dia itu, walaupun bapaknya seperti itu, dia itu pribadi yang tidak serta-merta mengandalkan bapaknya. Nggak mungkin lah kan gitu. Nah, sekarang aku jelaskan lagi. Pasti gini, enak ya. Jadi AHY enak pasti. Ya, sekarang aku jelaskan lagi. Ini menyangkut juga soal Gibran kan. Yang bikin Partai Demokrat itu diakui atau tidak bapaknya. Kan gitu. Masa sih bapaknya dengan enteng dan gampang asal tunjuk anaknya jadi ketua, kalau anaknya tidak punya kapasitas, kalau anaknya tidak cerdas, kalau anaknya tidak ngerti, kalau anaknya tidak paham. Keberanian Pak SBY menunjuk AHY untuk jadi ketua Demokrat karena dia sendiri sebagai bapak tahu kapasitas anaknya. Nggak akan mungkin asal tunjuk. Kalau salah tunjuk, hancur nih partai. Kan begitu. Ya sama aja Pak Jokowi 10 tahun jadi presiden. Tahu-tahu mengiyakan anaknya jadi wakil presiden.
Walaupun kata orang mau membentuk dinasti segala macam, ya kalau Tapi anaknya tidak kalau nggak punya ngerti, kapasitas, masa dia mau menjerumuskan anaknya dengan hal yang tidak ngerti? Jadi hanya orang iri dengki aja yang asal ngomong, asal ini. Ya sama aja, aku punya perusahaan. ya. Nggak kan mungkin aku asal tunjuk anakku. Kalau anakku itu aku tahu tidak punya kapasitas ke situ. Jadi semua penilaian itu orang-orang bodoh lah menurutku. Atau orang-orang yang nggak diajak sementara mau ikut. Itu aja kalau nggak bodoh. Karena nggak diajak deh kayaknya. Ya, Ya kalau cerdas pasti diajak. karena Orang-orang maksudnya punya yang keinginan. bukan sih sebenarnya bukan. Orang-orang yang tidak diajak dalam hal besar sementara dia mengaku cerdas dan memang cerdas tapi tidak diajak. Kenapa? Pasti karena mementingkan dirinya sendiri. Ya. Kan gitu. Jadi percuma berpendidikan tinggi, percuma cerdas, Kalau percuma mungkin secara background hebat, tapi kalau tidak punya rasa peduli dan mementingkan banyak orang, akan jadi sia-sia ya.